Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang ditulis oleh Metamorfosis. Kisah yang berjudul Sketsa Tanpa Wajah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Seiring dengan laju mobil yang kini telah berhenti di pinggir jalan, kami pun bergegas untuk segera menuju ke rumah. Bayanganku akan sosok bapak yang kini tengah mengalami siksaan akibat dari energi negatif yang tengah menguasai tubuhnya itu. Kini telah membuat rasa takut yang saya rasakan ini sedikit berkurang. Sungguh saat ini saya hanya menginginkan agar semuanya ini cepat berakhir. Dan tidak ada lagi korban yang harus berjatuhan akibat dari tipu daya setan ini. Dan kini, sesampainya kami di rumah, nampak Pak Pardi terdiam sesaat begitu memasuki rumah. Butir-butir keringat yang terlihat membasahi wajah serta kaos yang Pak Pardi kenakan seperti memperlihatkan kalau saat ini Pak Pardi memang benar-benar dalam kondisi yang tidak sehat. Hal ini sangat berbeda sekali dengan apa yang saya lihat sebelum Pak Pardi mengalami benturan energi tersebut. Apa nggak sebaiknya kita istirahat dulu saja, Pak? Usulku di antara rasa kekhawatiran saya akan kondisi Pak Pardi. Sebaiknya jangan, Angkus. Kita harus memulai semuanya ini sekarang juga. Seiring dengan perkataannya tersebut, nampak Pak Pardi berjalan menuju posisi yang sepertinya adalah bagian tengah dari bangunan rumah ini. Kini dalam posisi tubuh yang bersila di lantai, Pak Pardi pun mulai memejamkan matanya. Irama nafasnya yang terlihat naik turun serta teratur seperti menggambarkan bahwa Pak Pardi kini benar-benar dalam tingkat konsentrasi yang tinggi. Entah sudah berapa lama kini Pak Pardi terdiam dalam konsentrasi tersebut. Butir-butir keringat yang terlihat membasahi wajah dan tubuh Pak Pardi seperti menunjukkan bahwa kini Pak Pardi tengah berada di dalam situasi di mana Pak Pardi harus kembali menguras energi yang dimilikinya. Sebuah suara erangan yang terlontar dari mulut Pak Pardi kini mengantarkan ketersadaran Pak Pardi dari tingkat konsentrasi tingginya. Dan kini di antara keterdiaman Pak Pardi tersebut, sepertinya Pak Pardi tengah berusaha untuk kembali memulihkan energinya akibat dari proses benturan energi yang kembali dialami oleh Pak Pardi. Pak Pardi nggak kenapa-napa? Tanyaku begitu melihat darah segar yang mengalir keluar dari hidung Pak Pardi. Begitu mendapati pertanyaanku tersebut, Pak Pardi pun terlihat memberikan isyarat tangan yang menunjukkan bahwa Pak Pardi bisa mengatasi keadaannya saat ini. Sepertinya kita memang harus mengadakan mediumisasi. Penerawangan yang telah saya lakukan kali ini telah gagal. Semuanya itu karena keterbatasan energi saya dan juga begitu kuatnya energi negatif yang telah menghalangi saya untuk menerawang lebih jauh lagi. Terang Pak Pardi seraya mengelap darah di hidungnya. Dan sepertinya kini aliran darah tersebut telah berhenti keluar dari hidung Pak Pardi. Jadi Pak Pardi gak mendapatkan apa-apa dari proses penerawangan tadi? Tanya Irfan di antara pergerakan Pak Pardi yang telah bangkit dari duduknya. Dapat, Nah Irfan, dapat. Tadi itu saya hanya baru bisa mengetahui kalau keluarga yang dulu pernah menempati rumah ini adalah perantau dari luar Pulau Jawa. Kehidupannya sulit, bahkan karena kesulitannya itu suaminya berharap untuk tidak mempunyai anak. Tapi sayang, harapannya itu kandas seiring dengan datangnya sebuah kabar dari istrinya yang mengabarkan bahwa dirinya saat itu tengah hamil. Mendapati kabar berita tersebut, nampak sang suami begitu marah karena dia merasa keberadaan dari sang calon anak itu hanya akan semakin mempersulit kehidupannya. Jadi anaknya itu dibunuh karena alasan kesulitan hidupnya itu, Pak? Tanya Irfan memotong perkataan Pak Pardi yang belum sempat selesai terucapkan. Ada alasan lain selain itu, dan itu yang belum bisa saya dapatkan. Jawab Pak Pardi seraya menghela nafas panjang. Dan kini setelah keterdiaman Pak Pardi untuk beberapa saat,
Pak Pardi pun meminta Irfan untuk duduk bersila di lantai. "Waduh Pak, saya mau diapain nih? Bahaya apa enggak nih Pak?" tanya Irfan dengan menunjukkan ekspresi ketakutannya. "Tenang nak Irfan, insya Allah nggak akan berbahaya. Saat ini saya akan mencoba untuk memasukkan perwujudan dari sosok wanita yang selama ini telah kalian lihat. Dan sepertinya sesosok wanita ini memang membutuhkan bantuan dari kalian," jawab Pak Pardi seraya mengambil posisi berdiri di belakang Irfan. Dan entah apa yang kini tengah dilakukan oleh Pak Pardi. Terlihat Pak Pardi melakukan sebuah gerakan, di mana di dalam gerakan tangan Pak Pardi tersebut, nampak Pak Pardi terlihat seperti tengah menarik sesuatu, lalu menghempaskannya ke tubuh Irfan. Dan seiring dengan hempasannya tersebut, tubuh Irfan seperti terkejut dengan kedua bola matanya yang terlihat membesar. Mendapati bahwa kini Irfan telah dimasuki oleh sebuah energi, dan energi tersebut kini telah menguasai tubuhnya. Pak Pardi pun mengambil posisi duduk di depan tubuh Irfan dan memandang ke arah wajah Irfan dengan sorot matanya yang begitu tenang. "Siapa kamu?" tanya Pak Pardi yang berbalas keterdiaman Irfan. Kini bukannya menjawab pertanyaan Pak Pardi tersebut, nampak kini sosok yang tengah menguasai tubuh Irfan terlihat tertunduk dan mengeluarkan isak tangisnya yang pilu. Mendapati hal tersebut, Pak Pardi kembali mencoba mengulangi pertanyaannya untuk menanyakan nama dari sosok gaib yang kini tengah menguasai tubuh Irfan. Tapi seiring dengan suara isak tangis yang tetap terdengar dari mulut Irfan, sepertinya sosok gaib ini memang tidak ingin untuk memperkenalkan dirinya. "Apa yang saya bisa bantu untuk kamu?" tanya Pak Pardi kembali yang berbalas dengan keterdiaman Irfan dari isak tangisnya. Dengan sedikit meringis, nampak kini Irfan mengarahkan pandangannya ke wajah Pak Pardi. Sakit, tolong saya, tolong." Seiring dengan terdengarnya suara Irfan tersebut, nampak kini terlihat ekspresi keterkejutan di wajahku serta di wajah beberapa warga kampung yang hadir. Karena pada saat ini, saya dan beberapa warga kampung mendapati suara Irfan yang telah berubah menjadi suara dari seorang wanita. "Ya, saya mengerti kamu sakit. Tapi apa yang sebenarnya telah terjadi sama kamu hingga kamu seperti ini?" Mendengar pertanyaan Pak Pardi tersebut, sosok gaib yang menguasai tubuh Irfan pun kembali mengeluarkan isak tangisnya yang pilu. "Anak saya mati. Dia telah merenggut anak saya. Tolong kembalikan anak saya. Selamatkan dia dari makhluk jahat itu." Seiring dengan berakhirnya perkataan yang terucap dari mulut Irfan tersebut, nampak kini tubuh Irfan mulai mengejang. Mendapati hal tersebut, entah kini tengah berlomba dengan apa, Pak Pardi nampak segera menempelkan kedua telapak tangannya ke kepala Irfan. Dan selang beberapa saat setelah Pak Pardi melakukan hal tersebut, saya bisa merasakan mulai terciumnya aroma bau busuk yang seperti aroma bau busuk tersebut kini hadir bersamaan dengan keberadaan hembusan angin dingin yang terasa cukup kencang menyapu keberadaan kami di dalam rumah. "Pak Pardi, ada apa ini Pak?" tanyaku dengan rasa panik. Dan seiring dengan pertanyaanku tersebut, beberapa warga kampung yang semula masih bertahan di dalam rumah ini kini nampak mulai keluar satu persatu dari dalam rumah. Sepertinya mereka mungkin merasa tidak tahan dengan aroma bau busuk yang terasa semakin menyengat. Dan kini yang tersisa tinggallah saya bersama Pak Pardi serta dua orang warga kampung yang masih mencoba bertahan di dalam rumah ini. "Pak," tegurku kembali agar Pak Pardi menjawab pertanyaanku yang belum sempat Pak Pardi jawab. Tapi kini bukannya sebuah jawaban yang saya terima. Tubuh Pak Pardi nampak terhempas jatuh ke lantai. Dan di saat itulah terlihat Irfan mencoba menyerang Pak Pardi dengan cara menindih tubuh Pak Pardi dan mencekiknya. Melihat hal tersebut, saya dengan dibantu oleh dua warga kampung yang tersisa mencoba untuk mengamankan Irfan dengan cara memegangi tubuhnya. Mendapati adanya keributan di dalam rumah, beberapa warga kampung yang ada di luar rumah kini nampak terlihat memasuki rumah dan membantu kami. "Cepat, cari tali atau tambang," pintaku yang berbalas pergerakan seorang warga kampung yang mencari tambang. Dan tidak berselang lama kemudian warga kampung tersebut kembali hadir dengan membawa seutas tambang. "Lebih baik kita dudukan di kursi dan kita ikat," usul seorang warga kampung di antara pergerakan tubuh Irfan yang meronta-ronta dengan tenaga yang kuat. Mendapati usul tersebut, akhirnya saya pun meminta agar warga kampung membawa Irfan ke teras depan guna mengikatnya di kursi kayu
yang berada di teras depan. Mendapati bahwa kini Irfan telah terikat dengan aman dan juga dijaga oleh beberapa warga kampung, saya pun segera kembali menuju ke dalam rumah guna mengetahui kondisi Pak Pardi sekarang ini. "Pak Pardi nggak kenapa-napa?" tanyaku begitu melihat Pak Pardi yang masih terduduk di lantai. Dengan ekspresi wajah yang terlihat lelah, mendapati pertanyaanku tersebut, nampak Pak Pardi berusaha untuk memaksakan diri tersenyum kepada aku. "Saya tidak kenapa-napa, Nak Engkus. Oh ya, bagaimana dengan kondisi Nak Irfan?" jawab Pak Pardi dan balik bertanya. "Irfan sudah diamankan di teras depan, Pak. Sebenarnya apa yang telah terjadi, Pak?" "Sesosok energi jahat itu sepertinya tidak suka dengan apa yang telah kita lakukan ini. Dan sepertinya sekarang energi jahat tersebut tengah masuk ke tubuh Nak Irfan. Tapi kamu sebaiknya tenang. Alhamdulillah tadi Bapak sudah bisa sedikit mendapatkan informasi dari sesosok wanita yang telah masuk ke tubuh Nak Irfan tadi," ucap Pak Pardi di antara batu kecilnya. "Informasi apa, Pak?" tanyaku dan berharap adanya informasi penting yang akan bisa membantu kami dalam menyelesaikan semuanya ini. "Tadi itu di saat saya menyentuh kepala Nak Irfan, saya mendapati gambaran kalau sosok wanita yang telah merasuki tubuh Nak Irfan itu telah meninggal dengan cara yang menyedihkan. Dia mengalami pendarahan dan terpasung serta ditempatkan di sebuah ruangan yang ada di dalam bangunan kayu. Lalu untuk anaknya yang telah meninggal tersebut, itu adalah sebuah proses kematian yang dipaksakan. Saya melihat suami dari sosok wanita yang menguasai tubuh Nak Irfan tadi dengan dibantu oleh seseorang wanita tua berusaha mengeluarkan bayi tersebut pada usia kehamilan 4 atau 5 bulan. Dan sepertinya apa yang telah dilakukan oleh suaminya tersebut adalah sebuah syarat dari energi negatif yang kini telah kembali mengeluarkan tipu dayanya kepada bapak kamu." "Syarat? Syarat untuk apa, Pak?" "Keinginan manusia itu tidak jauh dari harta, tahta dan wanita. Dan sepertinya untuk kejadian ini, saya yakin semuanya ini menyangkut tentang harta dan kekayaan. Semuanya ini memang tragis dan sangat kejam. Bagaimana mungkin seorang bapak tega mengorbankan anaknya untuk sesuatu yang tidak kekal seperti itu?" "Lantas, apa hubungannya dengan tali pusar itu, Pak?" tanyaku yang masih belum bisa mengerti dengan maksud perkataan Pak Pardi ini. "Tali pusar itu telah menjadi sarana bagi energi negatif guna melancarkan tipu dayanya. Dan sepertinya energi negatif tersebut telah berhasil melakukan tipu dayanya dengan mengatakan bahwa tali pusar tersebut adalah perlambangan dari sebuah simbol kemakmuran." Kini baru saja Pak Pardi mengakhiri perkataannya, nampak terdengar suara keributan di teras depan. Mendapati hal tersebut, Pak Pardi pun mengajak saya keluar dari dalam rumah guna mencari tahu akan sumber dari keributan tersebut. Dan alangkah terkejutnya saya dan Pak Pardi begitu kini kami mendapati tubuh Irfan yang terasa dingin dan dengan wajah yang terlihat membiru. "Astagfirullah, Irfan, tolong bangun, Van, sadar!" teriakku di antara kepanikanku yang berusaha mencari tanda-tanda kehidupan di tubuh Irfan. Dan kini seiring dengan saya yang bisa merasakan adanya tanda-tanda kehidupan pada tubuh Irfan, nampak Pak Pardi mengajak beberapa warga kampung untuk menuju ke halaman belakang. Melihat hal tersebut, saya pun meminta kepada warga kampung agar ada salah seorang warga kampung yang menjaga Irfan. "Tolong jaga Irfan ya, Pak, saya ke belakang dulu," ujarku kepada seorang warga kampung seraya berlari menyusul Pak Pardi yang telah terlebih dahulu menuju ke halaman belakang. Dan sesampainya saya di halaman belakang, kini terlihat keberadaan Pak Pardi beserta beberapa warga kampung yang tengah berada di bawah pohon beringin besar. "Tolong kalian cari cangkul," pinta Pak Pardi kepada seorang warga kampung. Dan kini dengan bertemankan beberapa warga kampung yang lain, nampak warga kampung tersebut berusaha mencari keberadaan cangkul di dalam rumah dan di sekitar bangunan kayu. Dan sepertinya usaha yang mereka lakukan itu tidaklah sia-sia. Kini terlihat beberapa warga kampung tersebut telah kembali dengan membawa serta 2 buah cangkul di tangannya. Seakan tidak ingin untuk menunda-nunda lagi dengan apa yang dikerjakannya, nampak Pak Pardi meminta kepada 2 orang warga kampung untuk mencangkul secara acak ke beberapa bagian tanah yang berada di bawah pohon beringin. Hingga akhirnya di saat salah satu cangkul tersebut mulai menggali di salah satu bagian tanah, nampak terdengar sebuah suara yang menandakan bahwa mata cangkul telah terbentur oleh sesuatu.
Mendapati hal tersebut, Pak Pardi pun segera memeriksanya. Astagfirullah, sepertinya benar dugaan saya kalau anak wanita tersebut ternyata dikubur di sini. Di antara ekspresi kesedihan yang terpancar di wajah Pak Pardi, kini terlihat Pak Pardi mulai mengumpulkan satu persatu tulang belulang yang ada di dalam tanah, lalu meletakkannya menjadi satu pada pakaian Pak Pardi yang kini telah dilepaskannya. Seiring dengan tulang belulang yang telah berhasil dikumpulkannya, Pak Pardi pun terdiam sejenak dengan kedua kelopak matanya yang terlihat terpejam. Hingga akhirnya belum sempat saya melihat keajaiban apa yang akan dilakukan oleh Pak Pardi selanjutnya. Seorang warga kampung yang terlihat berlari dari arah teras depan memberitahukan kepada kami kalau saat ini Irfan tengah berada dalam kondisi yang tidak baik. Mendapati hal tersebut, nampak kini Pak Pardi membuka pejaman matanya. Lalu tanpa sebuah maksud yang jelas, Pak Pardi terlihat menaiki pohon beringin tua, dan entah apa yang telah didapatkannya di atas pohon beringin tua tersebut. Pak Pardi kini terlihat mulai menuruni pohon beringin tua dengan membawa sebuah kotak kecil yang berbahan dasar dari aluminium. Apa itu, Pak? Tanyaku yang berbalas isyarat tangan Pak Pardi yang meminta agar saya menunda pertanyaan saya tersebut. Seakan kini tengah berpacu dengan waktu, Pak Pardi pun segera berlari menuju ke teras guna menemui Irfan yang dikabarkan tengah berada dalam kondisi tidak baik. Kini begitu melihat apa yang dilakukan oleh Pak Pardi tersebut, saya dan beberapa warga kampung pun segera berlari menyusul Pak Pardi. Lepaskan anak itu, atau terpaksa saya harus membunuh kamu. Suara bentakan yang terlontar dari mulut Pak Pardi kini menyambut kedatanganku dan beberapa warga kampung yang telah tiba di teras depan. Cepat lepaskan anak ini. Kamu tidak lagi mempunyai kekuatan untuk melakukan tipu daya ini. Hardik Pak Pardi kembali di antara kesulitan Irfan untuk bernapas. Mendapati bahwa kini kondisi Irfan dalam keadaan bahaya, Pak Pardi pun terlihat menempelkan telapak tangannya pada kepala Irfan seraya membaca lantunan ayat suci. Baru saja kini Pak Pardi melantunkan bacaan ayat suci tersebut, nampak tubuh Irfan bergetar hebat, dan tidak berselang lama kemudian Irfan pun mulai mengerang layaknya seseorang yang tengah kesakitan. Pergi kalian, pergi, dasar bangsat, hentikan, hentikan. Seiring dengan telah terhentinya Pak Pardi dalam melantunkan bacaan ayat suci, nampak tubuh Irfan kembali menegang. Dan tidak berselang lama kemudian Irfan pun terlihat mulai terkulai lemas di atas kursi. Alhamdulillah. Gumam Pak Pardi di antara peluk keringat yang membasahi wajah dan tubuhnya. Dan tidak berselang lama setelah Pak Pardi mengucapkan rasa syukurnya itu, terlihat Irfan mulai tersadar, seraya menunjukkan ekspresi kebingungannya atas dirinya yang kini tengah menjadi pusat perhatian dari kami. Apa yang telah terjadi, Pak? Tanya Irfan dan berharap adanya penjelasan Pak Pardi atas kejadian yang telah menimpanya. Tidak ada apa-apa, Nak Irfan. Kamu hanya baru terbangun dari mimpi buruk. Jawab Pak Pardi seraya mengembangkan senyuman di wajahnya. Dan kini di antara ekspresi kebingungan yang masih terpancar di wajah Irfan, Pak Pardi pun menyerahkan kotak kecil yang berbahan dasar aluminium ke tanganku. Nah Angkus, ini adalah tali pusar dari adik kamu. Bapak harap nanti kamu segera menguburkannya. Jadi ini tali pusar adik saya, Pak? Iya, Nak Angkus, itu tali pusar adik kamu. Semoga dengan penemuan ini, jasad mama dan adik kamu itu akan bisa dikuburkan dengan sempurna. Jawab Pak Pardi yang berbalas kalimat pengaminan dariku dan beberapa warga kampung. Lantas, apa yang akan kita lakukan dengan tulang belulang itu, Pak? Besok pagi saya akan meminta tolong kepada warga kampung untuk membantu saya dalam mencari tempat di mana sesosok perwujudan wanita tersebut dikuburkan. Batu besar berlumut yang ditutupi oleh daun-daun yang berserakan. Gumamku yang berbalas senyuman Pak Pardi. Benar, Nak Angkus, tadi saya sudah melihat itu juga, dan keberadaannya itu ada di dalam hutan sana, tepatnya hutan di bagian belakang rumah kamu itu. Dan insya Allah besok saya pasti akan menemukannya, dan setelah itu saya mungkin akan mengajak warga kampung untuk menyempurnakan pemakaman mereka. Seiring dengan perkataan Pak Pardi tersebut, nampak terlihat beberapa warga kampung tengah melepaskan ikatan tambang yang mengikat tubuh Irfan. Lantas Pak, bagaimana dengan nasib makhluk gaib itu? Apakah Bapak tadi telah berhasil memusnahkannya? Tidak, Nangkus, saya tidak memusnahkannya.
Dia masih bersemayam di pohon beringin tua yang ada di halaman belakang rumah Nak Engkus. Tapi energi kekuatannya kini sudah jauh berkurang. Setelah apa yang kita temukan tadi, intinya mereka itu akan menjadi kuat karena ulah manusianya yang membuat mereka menjadi kuat. Wah, Pak Pardi, kalau memang makhluk itu sudah selemah itu, kenapa nggak dimusnahkan saja? Ujar seseorang warga kampung yang memang telas dari tadi telah ikut menyimak pembicaraan ini. Keberadaan makhluk-makhluk tersebut tetap dibutuhkan untuk menguji iman manusia tanpa perlu kita memusnahkannya. Sebenarnya, makhluk-makhluk tersebut akan menjadi lemah dengan sendirinya jika tingkat keimanan kita ini baik. Sebuah kalimat bijak yang terucap dari mulut Pak Pardi seperti menghancurkan rasa kecemasanku akan keberadaan dari makhluk gaib yang mungkin akan selalu mengiringi jejak langkah kita dimanapun kita berada. Dan hanya keimanan kita sendirilah yang selayaknya menjadi senjata bagi kita untuk menangkal segala bentuk tipu daya mereka. Selang 1 hari setelah kejadian tersebut, proses pencarian dari jasad sesosok perwujudan wanita yang selama ini telah menghantui kehidupan keluargaku akhirnya berakhir dengan sebuah keberhasilan. Pak Pardi telah berhasil menemukan jasad wanita tersebut berada pada sebuah lokasi yang sama persis dengan apa yang telah saya impikan. Seiring dengan keberhasilan tersebut sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Pak Pardi untuk melakukan penyempurnaan atas pemakaman sosok wanita tersebut. Kini dengan izin yang diberikan oleh beberapa tokoh masyarakat kampung, Pak Pardi pun memindahkan seluruh perangkat dari sesosok wanita tersebut ke tempat pemakaman umum yang berada di sekitar kampung. Dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh beberapa tokoh masyarakat kampung, mereka kini menyepakati untuk menyatukan penguburan kedua jasad tersebut dalam satu liang lahat. Akhirnya semuanya ini berakhir juga ya Kang. Walaupun hasil akhir dari semua ini benar-benar membuat kita terluka, ujar Enda di saat beberapa warga kampung yang ikut menyaksikan pemakaman dari mama dan adikku terlihat mulai membubarkan diri. Mendapati hal tersebut, saya pun berusaha menyalami satu persatu dari warga kampung sebagai ucapan rasa terima kasihku atas bantuan yang telah mereka berikan selama ini. Iya Nda, semua yang terjadi ini sudah atas kehendak Tuhan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Oh ya Nda, mungkin selepas ini Akang akan kembali mengajak kamu ke Jakarta, karena nggak mungkin bagi Akang meninggalkan kamu seorang diri di kampung ini. Ucapku seraya memperhatikan Irfan, Gio dan Pak Pardi yang terlihat masih terduduk di antara beberapa makam yang ada. Iya Kang, tapi bagaimana dengan nasib Bapak? Entahlah Nda, tapi sepertinya apa yang telah terjadi ini kemungkinan besar akan terbawa masuk ke dalam ranah hukum. Dan Bapak mungkin akan menjalani hukuman atas perbuatannya tersebut. Walaupun apa yang telah dilakukan oleh Bapak tersebut bukanlah sebuah keinginan Bapak. Seiring dengan perkataan yang terlontar dari mulutku tersebut, saya pun kini kembali teringat dengan percakapan antara saya dan Bapak di saat pengaruh dari energi negatif itu sudah pergi meninggalkan tubuh Bapak. Pada saat itu saya menanyakan kepada Bapak tentang apa sebenarnya yang telah dibisikkan oleh energi negatif tersebut, hingga Bapak akhirnya bisa berbuat hal yang sekeji itu kepada Mama. Mendapati pertanyaanku itu, Bapak pun memaparkan sebuah cerita yang menjelaskan secara rinci atas apa yang telah terjadi, hingga akhirnya Bapak melakukan perbuatan keji itu. Menurut Bapak, semuanya itu bermula dari tipu daya setan yang telah memintanya untuk meminumkan serbuk yang berasal dari sebuah tali pusar yang telah didapatkan oleh Bapak dari sebuah pohon beringin tua yang berada di halaman belakang. Pada awalnya Bapak sempat ragu untuk melakukan hal tersebut. Tapi setelah mendapatkan petunjuk dari sesosok perwujudan seorang lelaki tua yang menyarankan kepada Bapak untuk meminumkan serbuk tali pusar tersebut pada Mama, Bapak pun seperti terpengaruh dan akhirnya meminta Mama untuk meminum serbuk tersebut. Hingga akhirnya ketika semua itu telah Bapak lakukan, apa yang selama ini telah menjadi tipu daya setan dengan mengatakan bahwa serbuk tali pusar tersebut akan memberikan Bapak seorang anak yang akan membawa keberuntungan, tiba-tiba berubah menjadi sebuah tipu daya yang lain. Dan tipu daya tersebut adalah sebuah teror kepada Bapak yang meminta agar Bapak membunuh anak yang tengah dikandung oleh Mama dengan alasan Mama telah memberikan makan anaknya tersebut dengan sebuah tumbal yang diperuntukkan
bagi penunggu gaib yang mendiami pohon beringin tua yang berada di halaman belakang. Teror demi teror yang Bapak terima sepanjang hari telah membuat iman Bapak semakin lemah. Ditambah lagi teror tersebut kini telah memberikan ancaman kepada Bapak akan kemungkinan Mama yang akan menjadi korban jika Bapak tidak melakukan apa yang diminta oleh energi negatif tersebut. Hingga akhirnya di saat iman Bapak sudah terasa rapuh untuk menghadapi semua teror tersebut, Bapak pun mulai dikuasai oleh kekuatan energi negatif, yang pada akhirnya energi negatif tersebut mengerahkan kepada Bapak untuk melakukan perbuatan keji kepada Mama. "Kok jadi bengong, Kang?" tegur Enda menyadarkanku dari lamunan atas percakapanku dengan Bapak. Dan kini seiring dengan waktu yang mulai beranjak sore, saya pun segera mengajak Enda, Gio, Irfan dan Pak Pardi untuk meninggalkan area tanah pemakaman dan kembali ke rumah guna mempersiapkan keberpulangan kami ke Jakarta. Waktu yang bergulir begitu cepat tanpa terasa kini telah mengantarkanku untuk melangkah semakin menjauh dari sebuah peristiwa kelam yang telah memberikanku sebuah noda hitam di dalam lembaran putih yang mencatat perjalanan hidupku ini. Keberadaan Bapak yang kini berada di dalam penjara sebenarnya adalah sebuah kejadian hukum yang seharusnya tidak Bapak jalani. Tapi apa yang mau dikata, karena hukum tidaklah mengenal dengan apa yang disebut dengan makhluk gaib. Mereka hanya mengenal siapa yang melakukan dan apa yang dilakukannya. "Kang Engkus, cepetan dong, takut jam berkunjungnya segera habis nih," teriak Enda yang kini terlihat tengah menantiku di depan pintu lapas yang berlokasi di Jawa Barat. Mendengar teriakan Enda tersebut, saya pun segera mempercepat pembayaran ongkos taksi dan segera berlari menuju ke arah Enda. "Ampun deh, gak sabaran banget sih dia." "Bukan Enda yang gak sabaran, Kang, tapi waktunya sebentar lagi habis nih," ujar Enda seraya menarik pergelangan tanganku untuk memasuki gedung lapas. Dan setibanya kami di dalam gedung nampak terlihat beberapa orang pengunjung yang sepertinya juga tengah bermaksud untuk mengunjungi rekan atau keluarganya yang berada di lapas, tengah menanti panggilan untuk memasuki ruangan lapas. "Kang, coba tanya ke petugasnya tuh, sepertinya kita harus mengisi formulir kunjungan dulu dah," ucap Enda yang berbalas dengan pergerakanku untuk menghampiri petugas lapas. Kini setelah mendapatkan penjelasan dari petugas lapas yang menerangkan kalau kami harus terlebih dahulu mengisi formulir kunjungan dan menyerahkannya ke sebuah loket, kami pun bergegas untuk segera melaksanakan petunjuk dari petugas lapas tersebut. "Mudah-mudahan waktunya masih bisa ya, Kang," ucap Enda kembali di antara beberapa pengunjung yang nampak tengah menunggu giliran untuk memasuki ruangan lapas. "Tenang dah, masih 25 menit lagi kok. Sebentar lagi juga kita pasti akan dipanggil." Seiring dengan percakapan antara aku dan Enda, nampak terdengar percakapan dari sepasang suami istri yang sepertinya masih menunggu antrian masuk ke ruangan lapas. "Bagaimana, Sri? Jadi apa enggak kita pindah ke rumah itu?" "Iya, kalau aku sih terserah Mas saja. Mudah-mudahan ini yang terbaik bagi keluarga kita, Sri. Lagi pula aku sudah malu jika harus kembali lagi berdekatan dengan kakak-kakak kamu yang mapan itu." "Iya Mas, Sri ngerti. Memangnya lokasinya rumahnya itu di mana sih, Mas?" "Di dekat kampung X, nama kampung di mana keluarga Engkus tinggal. Pokoknya kamu tenang aja, nanti kita di sana bisa memanen hasil ikan atau melakukan pekerjaan lainnya di hutan." "Kang," gumam Enda dan berbalas dengan kebisuan. Oke teman-teman, dan sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.